akan bahas contoh soal yang pertama seperti ini. Perhatikan soal berikut. Jadi, ada segitiga bentuknya seperti ini. Diketahui dua segitiga siku-siku di atas sebangun. Ya, jadi di sini ada segitiga ABC dengan segitiga CDE itu adalah sebangun. Tentukan panjang DE. Ya, yang ditanya adalah panjang DE. Kalau misalkan kita lihat gambarnya seperti ini, pasti kita kadang-kadang suka bingung kan? Karena yang satu gambarnya kebalik. Yang satu gambarnya tegak ke atas gitu. Jadi supaya memudahkan, kita cek dulu yang pertama nih. Kita tanda-tandain dulu. Yang pertama kan tadi dia bilang nih kalau segitiganya itu siku-siku. Kalau dilihat di gambar, siku-sikunya dia pasti di sini ya. Nah, di sini siku-siku, di sini juga siku-siku. Nah, di depan siku-siku itu namanya adalah sisi miring. Jadi ini adalah sisi miring atau SM. Kemudian di depan A di sini juga namanya adalah sisi miring. Setelah sisi miring itu ada dua sisi pendek. Dua sisi pendek itu juga ada yang pendek banget, ada yang pendek aja. Supaya lebih mudah kita tandain juga. Kalau kita lihat segitiga yang ABC nih, sisi pendek yang lebih panjang kan yang AC. Saya tandain 1 di sini. Kemudian kalau kita bandingkan dengan segitiga yang CDE di sini, kita lihat sisi pendeknya yang paling panjang kan yang ini. Ya. Kemudian kita balik lagi ke segitiga ABC. Di sini kita lihat sisi yang paling pendek itu adalah sisi AB. Maka saya akan tandakan seperti ini. Di sini garisnya saya buat 2. Kemudian di segitiga CDE, sisi yang paling pendek di sini adalah sisi DE. Nah, di sini saya gariskan dengan garis dengan lengkungan 2 atau 2 coretan seperti ini. Nah, dengan cara kita memetakan seperti ini, kita akan mempermudah nanti di sininya nih. Sekarang kita pisahkan dulu dengan hadapan yang sama ya segitiganya. Jadi hadapnya ke kiri. Oke, ini segitiga yang kecil. Kemudian saya buat lagi di sini segitiga yang besar. Siku-sikunya di bawah. Oke. Sekarang ini tadi kita lihat nih, ini kan sisi miring, yang ini sisi miring. Kemudian sisi pendek yang paling pendek dulu nih, sisi pendek yang paling pendek di segitiga ABC, ini 6 ya, berarti di sini saya tulis 6. Berarti kalau 6 dia di sini sama DE atau misalkan X. Kemudian segitiga yang kecil lagi kita balik lagi ke sini. Berarti di sini di bawahnya 8. Berarti di sini saya tulis 8. Kemudian yang di sini karena 8 itu lengkungannya cuma 1 atau garisnya cuma 1, berarti dia pasangannya adalah 24. Nah, sekarang yang ditanya adalah DE. DE ini yang ini nih, yang garis 2. Sudah kita tandai dengan X. Kalau sudah seperti ini, tentu akan mudah mengerjakannya ya. Jadi, adik-adik tinggal merah aja deh ya. Adik-adik tinggal menghitungnya aja. Jadi di sini X itu dia pernya per 6. Kemudian sama dengan, karena kita ngambilnya X, berarti di sininya harus 24 dulu ya. 24 pernya per 8. Setelah itu kita kali silang. X dikali 8 itu adalah 8X. Sama dengan 24 itu dikalikan dengan 6. Berarti X-nya sama dengan 24 dikalikan 6, kemudian dibagi dengan 8. Supaya memudahkan, di sini kita sederhanakan saja nih. Yang bisa disederhanakan, ya disederhanakan saja. Di sini ada 24 sama 8. Itu sama-sama bisa dibagi 8 ya. Jadinya 24 bagi 8 itu hasilnya adalah 3. Sehingga langsung bisa kita kalikan saja nih. Kita ganti dulu, berarti di sini adalah 3 dikali 6. 3 dikali 6 itu jawabannya adalah 18. Satuannya adalah sentimeter. Itu untuk soal yang pertama. Sekarang kita cek soal yang kedua. Perhatikan soal berikut. Jadi di sini ada segitiga yang bertumpuk. Diketahui panjang SR itu 8 cm. Tentukan panjang QS. Sini X. Di sini saya kasih catatan sedikit karena di nomor 2 ini kita bisa mengerjakan menggunakan rumus dari
kesebangunan segitiga ya. Jadi ini teorinya nih seperti ini. Kemudian di sini kalau kita cek segitiganya siku-siku ya, ini siku-siku, otomatis ini juga siku-siku. Kalau 10 di sini berarti kan dia sisi miring nih. Pelajaran teorema Pythagoras ya ini. Kemudian yang ini sisi pendeknya 8. Kita bisa mencari PS. Cara kita mencari PS itu dengan cara triple Pythagoras. Karena di sini PS-nya itu merupakan sisi yang pendek, berarti sisi pendek itu caranya dikurang. Berarti di sini saya tulis PS sama dengan akar sisi miring. Sisi miringnya di sini kan 10 ya kalau kita lihat. Karena dia siku-sikunya di sini nih. Siku-sikunya di sini, berarti sisi miringnya kan dia di depan siku-siku. Berarti kan 10 nih sisi miringnya. Ya udah berarti 10 kuadrat dikurang sisi miring satunya lagi 8 kuadrat. 10 kuadrat itu hasilnya adalah 100. Kemudian 8 kuadrat itu hasilnya adalah 64. 100 dikurang 64 itu jawabannya adalah 36. Akar dari 36 itu sama saja seperti berapa kali berapa yang hasilnya 36 dan angkanya itu sama. Nah, jawabannya adalah 6 cm. Berarti di sini sisi tegaknya itu adalah 6 cm. Nah, setelah sampai di sini, caranya itu mengerjakannya sama sebenarnya seperti yang tadi nomor 1. Jadi kita tentukan dulu mana sisi miringnya, mana sisi yang paling pendek, mana sisi kedua terpendek, nanti dijabarkannya sama. Tapi di sini saya mau mengerjakan dengan cara yang berbeda. Tadi di sini pakai ini ya, pengertian yang sudah saya tulis di bawah. Di sini yang dicari itu adalah panjang dari QS. Atau di sini saya tulisnya X. Kalau di gambar ini, QS itu sama aja seperti DC. Berarti kita mencari si DC. Cara mencari DC-nya itu gimana? Oke, cara mencari DC-nya itu kita pakai rumus yang ada di bawah sini. Jadi BD kuadrat sama dengan DA dikali DC. BD kuadrat yang di tengah itu sama dengan DA kali DC. Berarti kalau misal kita samain di gambar yang ini ya, berarti kan yang di tengah itu 6 ya. Berarti kan di sini 6 kuadrat sama dengan 8 dikali X. 6 kuadrat itu adalah 36 sama dengan 8 dikali X. Nah, X-nya berarti kan 36 dibagi 8. Ini harus kita hitung ya, karena dia hasilnya bukan bilangan bulat. 36 dibagi 8. 36 bagi 8 itu dapat 4. 4 dikali 8 itu adalah 32. Kalau kita kurang, di sini hasilnya 4, turun 0, kasih koma. 40 dibagi 8 itu jawabannya adalah 5. 5 kali 8 jawabannya adalah 40. Kalau dikurang hasilnya 0. Jadi ketemu X-nya itu adalah 4,5. Jangan lupa satuannya adalah sentimeter. Ini pembahasan soal yang nomor 2. Sekarang kita bahas soal yang terakhir, yaitu soal yang nomor 3. Di sini pertanyaannya, jadi ada sebuah gambar segitiga bertumpuk gitu ya. Pertanyaannya, jika segitiga QST ini segitiga yang kecil, dan segitiga QPR ini segitiga yang besar, itu adalah sebangun, tentukan panjang ST. ST ini yang ini ya. Seperti biasa, supaya memudahkan kita dalam menghitung maupun membuat konsepnya gitu ya, konsep soalnya itu gimana. Nah, kita pisah dulu gambarnya. Jadi di sini ada segitiga kecil, segitiga QST, dan satu lagi di sini saya gambar segitiganya yang besar. Segitiga yang besar itu adalah segitiga QPR. Berarti kan di sini 6. Di sini yang ditanyakan X ya. Ini untuk segitiga yang kecil. Untuk segitiga yang besar, kita lihat nih, yang ini yang di bawah. Yang di bawah kan udah diketahui ya, di sininya 12. Kemudian di sisi sebelah kiri, dia kan dari ujung ke ujung. Nah, di sini kan ada keterangan 6. Di sini ada keterangan 4. Berarti kita tambah. Ya, karena dia kan dari atas ke bawah, berarti ditambah. 6 ditambah 4 itu hasilnya adalah 10.
Jadi ingat ya adik-adik, jadi bukan 4 yang ditulis, tapi di sini penjumlahan dari atas ke bawah. Berarti 6 ditambah 4. Setelah sampai sini nih, berarti tinggal kita bandingkan aja nih ya. Berarti kan di sini X per 12 sama dengan 6 per 10. Kemudian kita kalikan silang. X dikali 10 itu adalah 10X sama dengan 12 dikalikan dengan 6. Berarti X-nya itu sama saja seperti 12 dikali 6 dibagi 10. Oke, deh sekarang kita cek ada yang bisa disederhanakan atau tidak. Nah, setelah dicek ternyata ada yang bisa disederhanakan. 12 dengan 10 itu sama-sama dibagi 2. 12 bagi 2 itu 6, 10 dibagi 2 itu 5. Berarti sisanya sekarang tinggal 6 kali 6, itu jawabannya adalah 36, kemudian dibagi dengan 5. 36 dibagi 5, itu jawabannya bukan bilangan bulat ya, jadi kita hitung. 36, kemudian dibagi 5. 36 dibagi 5 itu adalah 7. 7 dikali 5 adalah 35, kemudian turun 1, kasih 0, kasih koma. 10 dibagi 5 itu adalah 2. 2 dikali 10 itu 10. Berarti 0 ya di sini. Kalau gitu, ketemu langsung nilai X-nya berapa? Nilai X-nya adalah 7,2 cm.